Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segenap pengurus yayasan yang kami hormati, pimpinan pondok beserta jajaran, kepala-kepala bidang, kepala-kepala madrasah, Bapak Ibu wali santri, kemudian santriwan-santriwati yang kami sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah hingga hari ini kita masih tetap bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya, meskipun dalam kondisi dan situasi yang berbeda dari sebelumnya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu wali santri dan para santri yang sedang menyaksikan live streaming agenda kita pada pagi hari ini, insyaallah pada pagi hari ini akan ada beberapa agenda yang akan disampaikan oleh kepala-kepala bidang di lingkungan Pondok Pesantren Darul Hikmah. Sebagaimana yang telah diagendakan, untuk materi yang pertama akan diisi oleh Kabid Kesantrian. Kemudian untuk materi yang kedua nantinya akan dilanjutkan oleh Kabid Keagamaan. Kemudian materi yang ketiga, materi yang terakhir akan disampaikan oleh Kabid Minat dan Bakat Pondok Pesantren Darul Hikmah. Dengan tidak memperpanjang mukadimah, salah satu kunci sukses eksisnya pondok pesantren hingga hari ini yaitu dengan disiplin yang tinggi, kemudian dengan sistem asrama yang saat ini sudah berlangsung secara terus-menerus yang dilakukan oleh pihak pondok pesantren Darul Hikmah. Karena itu mari kita sama-sama saksikan dan sama-sama kita dengarkan penjelasan yang akan disampaikan oleh Kabid Kesantrian, yaitu Ustadz Burlian SOSI MPD. Insyaallah pada beliau disilakan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Nur Iman beserta staf, yang kami hormati pimpinan pondok beserta jajarannya, kepala-kepala madrasah di lingkungan Pondok Pesantren Darul Hikmah, dan segenap Bapak Ibu wali santri dan santri baru khususnya yang kami muliakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini melanjutkan kegiatan Khutbatul Aras pada hari kedua berkenaan dengan kesantrian, mulai dari tingkatan asrama, sekolah dan sekitarnya, terutama di dalam
kedisiplinan santri di dalam kehidupan di Pondok Pesantren Darul Hikmah selama masa pendidikan kurang lebih 3 sampai 6 tahun ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, segenap santriwan santriwati yang berbahagia, dimanapun kita menjalani kehidupan belajar, baik di pesantren maupun di luar pesantren, sudah mesti kita berkecimpung di dalam kedisiplinan. Disiplin di asrama, khususnya di pesantren, berdisiplin di sekolah di saat jam pembelajaran formal sudah pasti kita laksanakan. Nah, sampai pula kita di Pondok Pesantren Darul Hikmah memiliki ciri khas kedisiplinan, mungkin saja berbeda dengan pondok-pondok pesantren ataupun sekolah-sekolah lainnya. Sampai-sampai pada pembinaan bagi ananda yang bermasalah umpamanya, bagi anak-anak ustadz yang tidak sanggup menjalani lagi kehidupan di pesantren. Apa sebab ketidaksanggupan menjalani kehidupan di pesantren umpamanya? Apakah ada tekanan dari pihak keluarga, dari abang kelas, atau dari teman sebaya, baik di asrama maupun di kelas? Bapak Ibu yang kami hormati, oleh karena itu di dalam pondok pesantren ini ada salah satu bidang yang menaungi kesantrian, yang menaungi kedisiplinan pada bidang kesantrian tersebut, mengatasi masalah-masalah yang terjadi di asrama. Karena kita hidup tidak hanya sendiri di dalam asrama, tetapi berjibaku dengan santri-santri yang lainnya yang datang dari berbagai daerah, yang sama-sama niatnya ingin mendapatkan pengetahuan ilmu agama. Sehingga untuk mendapatkan hal itu perlu berdisiplin yang tinggi. Sehingga apa? Akan terjadi nantinya keseimbangan, ketenangan, kenyamanan di dalam menuntut ilmu tersebut. Di saat nanti santriwan santriwati yang baru masuk ke dalam pondok, maka akan diberikan lagi nanti buku pedoman tentang kedisiplinan itu. Pertama, berkenaan dengan kehidupan 24 jam di dalam pondok, runtutan kegiatan-kegiatan yang begitu banyak. Namun ada hal-hal yang perlu dan sangat harus kita ketahui. Di antaranya, dilarangnya untuk membawa alat komunikasi atau handphone, ya, atau handphone. Kemudian mungkin saja di antara santriwan di masa sekolah dasar sudah mengenyam atau mencoba untuk merokok, maka dalam pondok jangan coba untuk merokok, karena akan merugikan diri sendiri dan sangat merugikan orang lain, dan terkhusus nanti merugikan keluarga itu sendiri. Karena kita memiliki beberapa poin penting. Di antara pelanggaran-pelanggaran itu ada pelanggaran berat, pelanggaran sedang, pelanggaran ringan. Salah satu daripada pelanggaran berat ini adalah membawa alat komunikasi ataupun handphone Android, ya, karena hal ini sangat berbahaya bagi kita ataupun sangat tidak pantas untuk santri ataupun santriwati yang mukim di dalam pondok pesantren Darul Hikmah. Kemudian ada lagi pelanggaran berat lainnya, yaitu merokok. Kabur dari pondok pesantren Darul Hikmah
kabur, ada yang pulang dengan orang tua tanpa izin pihak asrama. Tiba-tiba orang tua datang, mendapatkan anaknya nangis, ingin pulang, tiba-tiba dibawa pulang langsung, sehingga pihak pondok merasa kehilangan. Mungkin bisa saja adanya pengabsenan dadakan. Di antara 24 jam itu mungkin bisa jadi ada beberapa kali pengabsenan dadakan untuk mengecek keberadaan santriwan santriwati di asrama. Bapak Ibu yang kami hormati, selain daripada dua hal pelanggaran berat tersebut, masih ada lagi pelanggaran-pelanggaran lainnya seperti berkelahi, mencuri, merusak hak orang lain, merusak inventaris pondok, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan tidak menyenangkan, pembulian secara langsung ataupun tidak langsung. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian ada lagi pelanggaran yang sedang. Pelanggaran sedang ini apabila dilakukan terus-menerus, dilakukan sesering mungkin, maka akan diakumulasikan menjadi pelanggaran yang berat. Maka sampailah pada titik akhir dari masa pelanggaran tersebut, yaitu poin tertentu, maka kita akan kembalikan santriwan santriwati tersebut kepada orang tua melalui tahapan ataupun proses yang sudah ada, seperti di saat melakukan pelanggaran-pelanggaran tadi kita adakan pembinaan tahap pertama, pemanggilan, pembinaan di lapangan, diberikan catatan-catatan dan kita sampaikan kepada pihak bimbingan konseling madrasah. Karena hal ini akan disampaikan kepada pihak sekolah ataupun madrasah, disampaikan kepada wali kamarnya, wali kelasnya, bagian keamanan, dan sampai diketahui oleh kepala madrasah, menjadi sebuah catatan. Kemudian melakukan lagi dengan pelanggaran keduanya, baik itu pelanggaran sedang ataupun pelanggaran berat, maka mulailah kita mengadakan pemanggilan kepada walinya atau keluarga, ayah atau bundanya. Kita akan konsultasikan, kita akan dudukkan akan seperti apa pembinaan yang akan kita lakukan ke depan. Kemudian setelah diadakan pembinaan tahap kedua, kemudian dilanjutkan dengan tahap ketiga, kita memulangkan santriwan tersebut atau santriwati untuk pembinaan di rumah. Sampai pada pembinaan keempat, kalaulah seandainya tidak ada perubahan setelah pembinaan-pembinaan itu, maka mau tidak mau harus dikembalikan secara utuh kepada kedua orang tua agar pembelajarannya selamat di sisi orang tua, tidak lagi di dalam pondok pesantren Darul Hikmah. Kenapa? Karena akan dilihat oleh banyak santriwan yang lainnya. Bisa jadi perbuatan-perbuatan buruk itu menular kepada santriwan-santriwan yang lainnya. Bapak Ibu wali santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak ustadz yang Ustaz sayangi. Kemudian daripada itu semua, dengan adanya disiplin yang disampaikan tersebut, berpindah kita kepada bagaimana kalau nantinya kita ingin pulang menjenguk orang tua, ingin berkumpul bersama dengan orang tua, ada acara ataupun kegiatan di rumah. Salah satunya kebanyakan seperti pernikahan atau walimatul urus di antara keluarga kita. Kita sakit, maka salah satunya adalah dengan cara izin. Izin itu dengan aturan-aturan yang ada. Kalau izin bermalam,
itu kita mengadakan libur bulanan 1 kali dalam 1 bulan. Biasanya jatuh pada hari Sabtu siang ba'da zuhur minggu pertama dari bulan tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan santriwan-santriwati yang berbahagia. Dan kembalinya kapan? Kembali ke Pondok Pesantren Darul Hikmah setelah libur bulanan itu pada sore Ahad sebelum pukul 17.00. Hari Ahad pukul 17.00. Serentak kedatangan yang dilakukan ketika sudah melakukan libur bulanan. Kemudian libur-libur insidental lainnya yang dadakan, bersifat dadakan, seperti sakit. Kalaupun santriwan santriwati sakit di dalam pondok, harus mendapatkan perawatan di luar setelah menjalani perawatan pertama di klinik Pondok Pesantren Darul Hikmah yang nantinya akan didampingi oleh dokter umum kita, yaitu Dr. Rini beserta stafnya yang akan memberikan perawatan pengobatan pertama. Bila nanti ada rekomendasi untuk pulang atau lanjut perawatan di luar, maka akan ada risalah ataupun surat yang dikeluarkan oleh Poliklinik Pondok Pesantren Darul Hikmah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian selain daripada itu di asrama pun kita memiliki kegiatan-kegiatan yang dinaungi oleh Kasih Asrama. Di Putra ada 2 asrama. Kasih Asrama di Putra adalah dibimbing oleh Ustadz Firdaus SAG. Kasih Asrama Putri dibina oleh Ustadz Arfi STHI MSy. Dari kasih-kasih asrama ini ada di bawahnya beberapa wali kamar, menaungi masing-masing. Setiap wali kamar ataupun ustaz-ustazah memegang bertanggung jawab terhadap 2 kamar masing-masing. Di rayon Madinah ada kurang lebih 18 kamar atau 16 kamar, sedangkan di rayon Abdullah ada 16 kamar. Sedangkan di Putri dari 5 rayon itu masing-masing ada yang 10 kamar. Jadi kurang lebih di Putra 36 kamar, sedangkan di Putri kurang lebih hampir 56 kamar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk anak-anak ustadz yang baru, rayonnya adalah rayon Abdullah bagi yang putra, rayon Abdullah, sedangkan di Putri itu ditempatkan pada rayon Khadijah. Nanti ketika sudah masuk ke dalam pondok pesantren akan diperkenalkan langsung kepada wali kamarnya. Siapa saja tempat dia mengadu sebagai pengganti orang tua di rumah. Orang tua yang kita tinggalkan di rumah akan diganti dengan orang tua yang ada di Pondok Pesantren Darul Hikmah. Disitulah tempat kita mengadu. Ustazah, ini ada teman kami yang sakit. Ustazah, kami kehilangan ini. Ustazah, kami ingin berrekreasi keluar pondok. Nah, maka ustazah mengcover hal-hal itu, dimusyawarahkan dengan kasih asrama. Ada persetujuan, sampaikan kepada kepala madrasah, maka terbitlah surat, maka silahkan rekreasi keluar. Pun begitu juga di Putra, masing-masing sama, ada 2 kamar di bawah naungan 1 orang ustadznya. Proses perizinan, proses hal apapun sama dengan yang di Putri. Bapak Ibu wali santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu
Pertama sekali, mari kita jaga kedisiplinan berkunjung, kedisiplinan membawa anak-anak, karena kebiasaan daripada wali santri membawa anak keluar sesering mungkin akan membuat anak-anak kita tidak betah di dalam pondok, karena melihat perkembangan-perkembangan di luar, godaan-godaan di luar yang tidak didapat di dalam pondok. Disitulah membuat anak-anak kita tidak merasa nyaman dan tidak betah di dalam pondok. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh daripada buku izin yang harus Bapak Ibu pegang nantinya untuk membawa keluar masuk santri seperti yang ada di tangan kami ini, buku perizinan wali santri Pondok Pesantren Darul Hikmah. Ada beberapa bagian di dalamnya, ya. Siapa saja yang boleh menjemput anak-anak kita di dalam pondok, maka terangkan, sampaikan, catat dan perlihatkan fotonya di sini. Ada sekitar 4 buah foto ayah, ibu, abang atau kakak. Maka tempelkan fotonya. Ada nomor yang bisa dihubungi, alamat lengkap, sehingga tidak asal jemput oleh orang lain. Ini mengantisipasi daripada kehilangan santri di dalam pondok. Kemudian untuk antisipasi juga terhadap santri kabur. Apabila santri kabur dari dalam pondok, maka pihak pondok akan segera mengkonfirmasi kepada pihak keluarga yang terdekat. Sehingga apa? Akan mudah kita menemukan solusi daripada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Santriwan santriwati baru yang Ustaz sayangi, di akhir pengenalan terhadap kedisiplinan santri pada pagi hari ini menjelang siang, pertama adalah Ananda harus siap, ya, harus siap untuk berkorban waktu, mengorbankan diri, dalam artian sanggup meninggalkan ayah ibu di rumah. Fokus pada niat pertama, mau melapor, mau menyampaikan apapun hal yang terjadi pada diri kita sendiri di dalam pondok kepada guru ataupun wali kamar. Jadi ketika ada masalah untuk segera dilaporkan, jangan diam. Ini bentuk komunikasi kita yang efektif sehingga kita semua tahu. Jangan berdiam diri, jangan termenung, umpamanya tersakiti oleh kawan, dihina, dibuli dan lain sebagainya. Apabila tidak disampaikan kepada wali kamar, maka hal itu akan bisa saja terdiamkan, dianggap aman-aman saja. Sedangkan kita tidak merasa aman. Hal ini akan merugikan kepada diri sendiri dan pihak keluarga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah bila mana berkunjung ke Pondok Pesantren Darul Hikmah, hendaknya mempertanyakan keberadaan anaknya di asrama. Tanyakan, ya. Jangan dianggap biasa-biasa saja. Siapa wali kamarnya? Umpama Ustadz Khairul Anwar, wali kamar santriwan tahfiz kelas 7 ataupun kelas 8. Ketika datang ke Pondok Pesantren, berjumpa dengan wali kamar, konsultasi dengan wali kamar, apa hal kendala anak-anak kami di asrama, ya. Apakah baik-baik saja atau ada tingkah laku anak kita yang kurang berkenan bagi santriwan yang lainnya. Di situ kita bisa memberikan nasihat tambahan karena kita mendapatkan informasi dari wali kamar. Nah, pun bisa juga dikorek dari teman-temannya yang ada di kamar. Ketika nanti Bapak Ibu berkunjung, ada teman-temannya yang datang menjumpai Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini saja sementara untuk pertemuan kali ini dalam live streaming, dan insya Allah akan kita tindak lanjuti, akan kita perjelas kembali ketika nanti santriwan santriwati
sudah berada di pondok pesantren Darul Hikmah. Akan kita perkenalkan berbagai macam aturan-aturan dari bangun tidur sampai tidur kembali, dari pelanggaran yang sekecil-kecilnya sampai pada tingkat pelanggaran yang sangat berat. Dalam artian apapun permasalahan, apapun perbuatan di dalam pondok akan ada solusinya, akan ada tindakan, akan ada pencegahan yang akan dilakukan oleh pihak pondok, oleh pihak madrasah, pun oleh pihak yayasan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mukarram Ustaz Mulyana Eswati selaku Kepala Bidang Pesantren yang sudah sedikit banyak menjelaskan kepada kita semua bagaimana sistem keasramaan, bagaimana nantinya khususnya santriwan dan santriwati yang baru bagaimana beradaptasi di asrama. Dan alhamdulillah sudah banyak mungkin disampaikan tadi. Ada beberapa kesimpulan yang dapat kita simpulkan. Pertama, di pondok pesantren Darul Hikmah ada beberapa asrama di mana masing-masing asrama itu memiliki satu penanggung jawab yang bernama kasih asrama. Di setiap asrama ada kamar-kamar yang akan ditempati oleh anak-anak kita. Setiap kamar itu pula ada wali kamar, satu orang dari majelis guru yang diberikan tanggung jawab untuk melihat perkembangan anak-anak kita di kamar. Apapun persoalan yang dialami oleh anak-anak kita di kamar, di asrama, itu bisa dilaporkan kepada wali-wali kamar yang insya Allah dalam waktu dekat akan disampaikan kepada kita semuanya. Apapun yang menjadi kendala bagi anak-anak kita bisa disampaikan kepada wali-wali kamarnya. Dan juga tadi sudah disampaikan kepada kita bersama, ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh setiap santri dan juga mungkin perlu diketahui oleh santriwan dan santriwati yang baru. Ada hal-hal yang boleh dibawa ke pondok, ada hal-hal yang dilarang dibawa ke pondok. Maka yang disampaikan tadi hendaknya mestinya ditaati dan dipatuhi. Apa tujuannya? Tentu untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan santri itu sendiri, supaya program pendidikan dan pembelajaran di pondok pesantren berjalan dengan baik. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Budrian yang sudah memberikan penjelasan kepada kita semuanya, kepada Bapak Ibu wali santri dan santriwan-santriwati yang saat ini masih berada di rumah. Baik Bapak Ibu sekalian, santriwan-santriwati yang berbahagia, itulah tadi sesi pertama yang sudah disampaikan oleh Habib Kesantrian, materi keasramaan. Kemudian kita akan lanjutkan dan masuk pada sesi yang kedua, yaitu sesi kepala bidang minat dan bakat. Beliau akan menjelaskan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di pondok pesantren Darul Hikmah secara gamblang. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Syamsur Rahman SAG MPD. Kepada beliau silakan. Sedang bracket. Kok ayo cuy. Pak Iman, katanya Pak Iman. Enggak jadi loh, Pak. Ya. Jadi background. Kita susun meja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi
ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallallahu ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati Ketua Umum Yayasan Nur Iman Pekanbaru, Pengawas Nur Iman Yayasan Pekanbaru, pimpinan Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru, kepala-kepala bidang, kepala-kepala madrasah, kepala sekolah, serta kasih-kasih yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru. Bersyukur kita kepada Allah, serta saya ulangi, para wali santri dan para santri yang saat ini sedang live streaming, mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat, tenang batin, sehingga mampu mengikuti kegiatan ini dengan baik. Baik, sebelum kita memulai, mari sama-sama kita mengingat kembali atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas jasa pendiri Pondok Pesantren Darul Hikmah ini. Dalam hal ini adalah Syekh Haji Abdullah. Mudah-mudahan beliau diberi tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-haziniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, para pemirsa live streaming yang saat ini sedang berbahagia. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di Pondok Pesantren Darul Hikmah ini merupakan kegiatan yang amat penting untuk menunjang kegiatan kurikulum formal yang ada di madrasah. Bisa kita ketahui bersama bahwa di awal-awal berdirinya Pondok Pesantren Darul Hikmah pada tahun 1991, Pondok Pesantren Darul Hikmah ini sudah mampu mengukir prestasi baik di tingkat nasional, di antaranya merebut piala Buktin di bidang pidato dan jambore nasional di bidang kepermukaan, serta prestasi lainnya seperti mengikuti event-event perlombaan di bidang olahraga, pospenas, atau di bidang seni bela diri atau kejurnas, atau di musabaqah tilawatil Quran baik tingkat provinsi maupun nasional. Ini menunjukkan bahwa ekstrakurikuler itu mampu membina, membentuk, melatih jiwa para santri, terutama jiwa kemandirian. Dengan ekstrakurikuler yang ada di Pondok Pesantren Darul Hikmah ini, para santri jiwanya dibentuk, kemandiriannya terbentuk, sehingga tidak sulit jikalau para santri masyarakat. Selanjutnya, dengan adanya ekstrakurikuler itu, para santri memiliki jiwa yang sportif, mengakui keunggulan lawan yang benar dalam segala aspek kehidupan, sehingga berakhlak mulia. Dengan ekstrakurikuler itu juga
jiwa para santri terbentuk jiwa sosial, dengan mudah berbaur antara teman dengan teman, antara santri dengan guru, antara guru dengan guru, dan sebagainya, antara santri dengan orang tua, karena tempaan ekstrakurikuler. Seterusnya, dengan adanya ekstrakurikuler ini, jiwa para santri kita menjadi jiwa kreatif, inovatif, tidak statis, tidak apa adanya. Mereka ingin berkreasi karena memang itu tuntutannya agar bisa hidup di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, dengan adanya ekstrakurikuler ini, jiwa para santri akan terbentuk menjadi jiwa keberanian. Mental para santri tidak diragukan lagi, mampu berdiri di depan umum, dan teman sejawat dan sebayanya belum tentu mampu untuk berdiri di tempat umum. Bahkan untuk berbicara di tempat yang baru sekalipun, itulah bukti jiwa keberanian para santri, alumni Darul Hikmah teruji. Berikutnya, dengan adanya ekstrakurikuler ini, maka jiwa para santri dituntut untuk menjadi jiwa keikhlasan. Ikhlas memberikan ilmunya, ikhlas membantu, ikhlas mempermudah urusan orang lain misalnya. Jadi jiwa keikhlasan itu sangat diperlukan agar hasil yang dicapai menjadi maksimal. Itulah sebenarnya mengapa ekstrakurikuler di pondok pesantren ini wajib adanya. Bapak Ibu santriwan santriwati, pemirsa live streaming yang berbahagia, tentu kegiatan ekstrakurikuler di pondok ini ada pilihan. Ada kegiatan wajib dan ada kegiatan pilihan. Sedangkan kegiatan yang wajib, sebagaimana yang kita ketahui, ada dua di pondok. Yang pertama, kegiatan kepramukaan. Gerakan Pramuka Gugus Depan 08011 08012 berpangkalan di Ponpes Darul Hikmah Pekanbaru, berada di kuartir Ranting 08 Tampan, kuartir cabang 06 Kota Pekanbaru, dan kuartir daerah 04 Provinsi Riau. Latihan mingguannya dilaksanakan sekali seminggu, yaitu pada siang Jumat pukul 14.00 sampai 15.00 atau sebelum asar. Latihan ini dikoordinir oleh pengurus koordinator pramuka Gudep 08, 011, 012 untuk penggalang, pengurus Dewan Ambalan untuk golongan penegak. Itulah singkat pengurus yang ada di Pondok Pesantren Darul Hikmah tentang kepramukaan. Sedangkan prestasi pramuka yang telah diraih sejak berdirinya Pondok Pesantren Darul Hikmah sampai saat ini tidak pernah terlewatkan untuk diikut sertakan, baik tingkat event-event tingkat nasional bahkan internasional. Pertama, perwakilan Indonesia di Jepang. Pramuka Darul Hikmah juga pernah menjadi mengikuti perkemahan pramuka santri se-Indonesia setiap 3 tahun sekali. Yang masih ingat di benak kita ada di Sumedang, di Provinsi Batam, Provinsi Kalimantan, dan Jambi.
Pramuka Darul Hikmah juga pernah meraih golden ticket pramuka. Jadi para santri yang meraih golden ticket pramuka ini keliling ASEAN di perkemahan pramuka santri dengan dibiayai oleh pemerintah. Lalu prestasi-prestasi LT atau lomba tingkat mulai dari LT 2 sampai 5, dan ini selalu mendapat peringkat 3 besar. Mengikuti Jambore Nasional di Cibubur, hari ulang tahun pramuka di Kuarda Riau, dan kita Pramuka Darul Hikmah mengutus 250 santri, kemudian mengisi atraksi di hari ulang tahun Bayangkara. Kita mengirim santri sebanyak 300 santri. Seterusnya peraih juara umum pada event perkemahan Seriau. Bapak Ibu wali santri dan santri yang sedang menyaksikan live streaming yang sedang berbahagia. Adapun kegiatan wajib yang kedua, ekstrakurikuler yang ada di Pondok Pesantren Hikmah ini, yakni kegiatan pidato atau lebih dikenal dengan kegiatan muhadoroh. Latihan mingguannya dilaksanakan 2 kali seminggu, yaitu di siang Sabtu selepas ba'da zuhri atau ba'dal akli, habis makan siang, dan malam Ahad ba'dal isya. Latihan ini dikoordinir oleh pengurus muhadoroh, yaitu santri kelas 10 MA Madrasah Aliyah dan SMK Darul Hikmah Pekanbaru. Juga dengan kegiatan kepermukaan, bahwa selalu mengikuti perlombaan baik di tingkat kota, provinsi, bahkan nasional. Mengikuti kegiatan Dai Muda Riau. Ini diagendakan setiap bulan Ramadan biasanya. Mengikuti tausiah baru-baru ini di RRI Provinsi Riau. Ini pun di bulan Ramadan. Mengikuti seleksi aksi Indosiar, kebetulan Pesantren Darul Hikmah menjadi tuan rumah seleksi di saat itu. Dan banyak lagi prestasi-prestasi santri yang mampu bersaing di luar. Baiklah Bapak Ibu wali santri dan santri yang sedang live streaming. Kemudian tentu ada pilihan, ekstrakurikuler pilihan. Setiap santri bebas memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan kemampuannya atau keinginannya. Yang pertama, tentu kita melihat kebiasaan santri yang suka memukul, menendang teman-teman. Tentu kita salurkan minat atau bakatnya itu ya kepada bela diri, yakni di sini namanya tapak suci. Dan ini tidak kalah menarik juga, bahwa prestasi di bidang tapak suci ini juga pernah mengharumkan nama besar Pondok Pesantren Darul Hikmah. Pernah meraih medali emas pada Kejurda dan Kejurnas, mengikuti event-event tapak suci sekota Pekanbaru dan seprovinsi Riau. Seterusnya menjadi utusan Provinsi Riau pada kegiatan Pospenas. Dan perlu kita ingat kembali bahwa alumni tapak suci pernah menjadi juara dunia pada kejuaraan dunia di Vietnam. Ini luar biasa.
ekstrakurikuler pilihan yang kedua, yakni olahraga. Tentu jiwa yang sehat terdapat pada badan yang sehat. Tentu olahraga di pondok pesantren ini sangat dibutuhkan, sehingga prestasi-prestasi bidang olahraga pun sangat memuaskan. Selalu terpilih untuk cabang-cabang tertentu. Baru-baru ini terpilihnya santri kita menjadi ikut serta pada kegiatan Pospeda dan Pospenas di Bandung. Pospeda berada di Provinsi Riau, sedangkan Pospenas berada di Provinsi Bandung atau Jawa Barat. Peraih 10 besar pada Kejurnas ke-8 pada 2019 di Bandung, yakni para pesenam santri Darul Hikmah, tolak peluru dan sinikria. Ini merupakan prestasi-prestasi yang selalu ada pada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di Pondok Pesantren Darul Hikmah untuk membesarkan nama Pondok Pesantren Darul Hikmah. Kemudian di bidang kasih kaligrafi tidak kalah menarik. Ini adalah pelatih senior yang ada di Pondok Pesantren kita Darul Hikmah ini, Ustadz Yasri, telah terjun ke dunia kaligrafi sampai nasional dan tidak diragukan lagi bahwa prestasi-prestasi bidang kaligrafi selalu meraih 3 besar minimal setiap event yang diikuti. Baru-baru ini kita menjadi 5 besar di tingkat nasional di Bandung. Ini di bidang kaligrafi. Kemudian ada lagi pilihan selanjutnya drum band. Jadi santri kita yang hobi memukul-mukul dengan alat-alat, maka kita salurkan bakatnya di bagian drum band. Mereka tidak kalah pernah menjadi juara 1 se-Sumatera. Wah, ini luar biasa nih drum band ini. Kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler yang lain, yakni menyulam. Nah, jadi santri kita ya dilatih untuk bisa menyulam. Ada juga pilihan yang lain, membatik, menjahit. Bahkan ada lagi kegiatan pilihan lainnya, marawis. Wah, ini biasanya diikuti pesertanya oleh santriwan. Marawis ini selalu mengikuti atau diikut sertakan, biasanya di pernikahan-pernikahan atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya event-event. Kemudian ada lagi hadroh. Hadroh ini pesertanya santriwati, dan ini selalu juga diikut sertakan, terutama di hari santri, dan mereka diikut sertakan untuk atau hiburan di hari santri berlangsung. Kemudian ada juga basketball. Jadi basket kita juga pernah meraih prestasi antar pondok pesantren. Nah, ini seterusnya futsal. Nah, futsal memang menjadi sesuatu yang digemari para santri, sehingga selalu kita ikutkan di event-event yang bergengsi. Adapun untuk di awal tahun ini, bidang minat bakat akan melantik atau akan mengusulkan ke pihak yayasan membentuk organisasi baru
yakni Palang Merah Remaja PMR, bekerja sama dengan klinik Pondok Pesantren Darul Hikmah. Organisasi ini bernaung di bawah Gerakan Pramuka Pondok Pesantren Darul Hikmah. Ini nanti akan memudahkan para santri kita akan atau menjaga ketertiban umum dan kesehatan. Jadi oleh karena itu, wali santri dan santri yang saat ini sedang live streaming, itulah gambaran singkat ekstrakurikuler penunjang kurikulum formal yang ada di madrasah. Kegiatan formal yang ada di madrasah akan mudah sekali jika dibantu dengan kegiatan ekstrakurikuler. Karena terbentuknya karakter dan jiwa yang disampaikan di awal tadi, karena itulah yang membuat para santri bisa berbaur menjadi baik di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, mungkin itu saja secara singkat di bidang minat dan bakat ini yang bisa kami sampaikan. Tentu hal ini perlu kita perkenalkan kepada pemirsa live streaming bahwa minat bakat itu memiliki jajaran-jajaran. Wah, ini di samping saya ada hadir saat ini untuk menemani kita. Di samping saya juga ada lain jenisnya ini. Baik, untuk hal ini bisa kita perkenalkan. Dalam hal ini biar kita persilahkan nih Mbak Tengku nih. Baik, selanjutnya kami akan memperkenalkan jajaran kabit beserta jajaran di bidang minat dan bakat Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru. Pertama, kami perkenalkan Kepala Bidang Minat dan Bakat Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru sekaligus menjadi Kamabigus Budok 08011 08012 Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru, yakni Al-Mukarram Ustadz Samsi Rahman MPDI. Kemudian selanjutnya kami perkenalkan Kasih Muhadharah, pembimbing muhadharah, yakni Al-Mukarram Ustadz Ibnu Haris SAG, serta Kasih Bahasa. Kemudian selanjutnya kami perkenalkan Kasih Kaligrafi, yakni Al-Mukarram Ustadz Yasri SPDI. Kemudian juga saya sendiri Ustazah Tengku Nur Azifah SPDI sebagai Kasih Pramuka Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru. Selanjutnya juga kami perkenalkan Kasih Tapak Suci Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru, yakni Al-Mukarram Ustadz Ferdi SPDI. Baik, kemudian juga ada yang belum hadir bersama kita, tentunya Kasih Pramuka Putra, yakni Ustadz Mas'ud SLC. Kemudian Kasih Tilawah, yakni Al-Karamah Ustazah DI. Kemudian Kasih Kesenian dan Olahraga, yakni Ustazah Hasmida beserta Ustazah Nurul Azimah. Baik. Baik, itu sesi perkenalan dari kami. Selanjutnya kami akan sampaikan slogan dari kegiatan ekstrakurikuler. Dengan kegiatan ekstrakurikuler, kita jadikan santriwan-santriwati berjiwa mandiri, kreatif, inovatif, sehat jasmani rohani, serta berakhlakul karimah. Ya, baik. Ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan di bidang minat dan bakat. Alapu minkum. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kita sampaikan kepada Kabid Minat dan Bakat Mukarram Ustaz Syamsi Rahman yang sudah ditemani oleh kasih-kasih di bidangnya, yang sudah menjelaskan kepada kita bersama tentang kegiatan ekstrakurikuler yang ada di Pondok Pesantren Darul Hikmah. Untuk lebih lengkapnya insya Allah akan disampaikan di Pondok Pesantren. Mudah-mudahan dalam waktu dekat wabah COVID-19 ini bisa segera berakhir dan kita bisa segera melaksanakan rutinitas kita seperti biasanya dalam keadaan normal. Bapak Ibu wali santri beserta anak-anak kami santriwan santriwati yang saat ini masih menyaksikan materi-materi yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang pada pagi hari ini yang kami banggakan. Kita lanjutkan pada sesi yang ketiga. Materi sesi yang ketiga terkait kehidupan keagamaan di Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Keagamaan Pondok Pesantren Darul Hikmah Mukarram Kiai Haji Dr. Hikmatullah SAG SPD MSy. Pada beliau disilakan. Maaf, saya buka maskernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi i'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Yayasan Nur Iman Pekanbaru beserta jajaran, pengawas Yayasan Nur Iman Pekanbaru, segenap para kepala bidang yang ada di lingkungan Pondok Pesantren, segenap kepala madrasah, kepala yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Darul Hikmah, dan yang saya banggakan, yang saya cintai, santriwan santriwati, wali santri Pondok Pesantren Darul Hikmah yang saat ini sedang menyaksikan live streaming. Semoga kita yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang menyaksikan acara ini, oleh Allah SWT diberikan kemudahan dalam berbagai macam urusan. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya diberikan amanah selaku kepala bidang keagamaan untuk menyampaikan materi kehidupan keagamaan di Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru. Kehidupan keagamaan di Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru bisa kita lihat dalam program-program yang sudah dibuat oleh bidang keagamaan. Karena memang tujuan dari anak-anak kita dimasukkan ke Pondok Pesantren Darul Hikmah itu tujuan utamanya adalah agar agamanya bagus, agar agamanya baik. Di antara program-program yang terkait dengan masalah keagamaan, saya buat ada 5 program. Ada program harian, ada program pekanan, ada program bulanan, ada program semesteran, ada program tahunan. Program harian diantaranya adalah
sholat fardu, ya semuanya sholat fardu insyaallah, ya. Tapi sholat fardu yang saya maksud di sini adalah sholat fardunya al waktu di masjid dan berjamaah. Jadi santriwan santriwati pondok pesantren Hikmah dijamin insyaallah sholat fardunya di masjid awal waktu dan berjamaah. Ketika sholat fardunya tidak awal waktu, tidak di masjid, tidak berjamaah, maka dia dapat poin insyaallah. Ada yang menggerakkannya itu bagian taklim dan bagian keamanan. Bagian keamanan tentu saja didampingi dengan para ustadz, itu menggerakkan anak-anak yang dari kamar untuk segera menuju masjid agar sholatnya awal waktu. Kemudian di dalam masjid itu bagian taklim mengkondisikan bagaimana anak-anak kita agar sholatnya rapi, sholatnya khusyuk, tidak ribut dan lain sebagainya. Jadi insyaallah anak-anak ibu yang mondok di pondok pesantren Hikmah dijamin sholat fardunya al waktu di masjid dan berjamaah. Oleh karenanya ketika dia pulang ke rumah, ini usahakan kebiasaan-kebiasaan anak kita ketika di pondok sholatnya al waktu di masjid berjamaah itu juga berlaku ketika mereka pulang bulanan atau pulang semesteran atau libur tahunan. Jadi hendaknya tetap sholatnya fardu, sholat fardunya itu tetap awal waktu di masjid dan berjamaah. Termasuk situasi pandemi ini, karena sudah boleh sholat di masjid, maka mari kita suruh anak-anak kita juga untuk sholatnya awal waktu dan berjamaah. Itu program yang pertama. Di program hari kedua ada baca Quran dan baca kitab. Baca Quran dan baca kitab ini dilakukan setiap ba'da maghrib dan ba'da subuh. Ada jadwal-jadwal yang sudah dibuat. Setiap malamnya itu ada kajian kitab. Malam kita mulai dari malam Ahad. Malam Ahad itu kajiannya adalah kitab Ta'limut Ta'lim yang diajarkan oleh Ustadz Khalid Muhammad Thayyib. Kemudian malam Seninnya itu ada Barzanji. Barzanji itu adalah ya solawatan juga, ya, solawatan yang ada dalam kitab, namanya kitab Barzanji karena yang ngarang adalah Syekh Al-Barzanji. Itu. Isinya adalah tentang pujian-pujian kepada Rasulullah SAW. Kemudian malam Selasanya itu kajian kitab Jawahirul Kalamiyah. Ya, Jawahirul Kalamiyah ini berbicara tentang masalah akidah yang diajarkan oleh Ustadz Haji SAG SPD. Kemudian itu adalah kajian kitab Usul Fikih yang diajar oleh Ustadz Ibnu Haris SAG. Malam Kamisnya itu kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang membahas tentang masalah hadis-hadis Nabi, ya. Riyadhus Shalihin ini dikarang oleh Imam Nawawi, ya. Itu malam Kamisnya. Malam Jumat itu membaca surah Al-Kahfi sebenarnya, ya. Cuman kadang-kadang diganti juga dengan surah Yasin. Tapi jadwalnya itu surah Al-Kahfi. Jadi kalau seandainya tidak tuntas, ya, karena surah Al-Kahfi itu ada 6 lembar, ya, atau 12 halaman, nggak tuntas, tentu dilanjutkan besok paginya. Nggak selesai juga, dilanjutkan sebelum Jumat secara. Namun kadang-kadang karena ada pesanan, tiap malam Jumat itu ada pesanan doa, tolong bacakan surah Yasin untuk keluarganya yang meninggal atau untuk kesembuhan keluarganya, gitu ya. Maka akhirnya malam Jumat itu dibacakan surah Yasin. Ya, insya Allah tidak bid'ah ini,
ya, tidak bid'ah. Karena dasarnya ada juga, kita dianjurkan malah bukan malam Jumat baca Yasin, setiap malam. Man qara surah Yasin, barang siapa membaca surah Yasin, fasbagha maghfuran. Barang siapa membaca surah Yasin, ya, lailan di waktu malam, fasbagha maghfuran, maka pagi-pagi dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memang hadisnya dhaif ya. Hadisnya dhaif, tapi hadis dhaif ini bisa diamalkan untuk motivasi ya, motivasi untuk beribadah. Itu malamnya ya. Ya, itu kegiatan malamnya. Tadi malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Nah, malam Sabtu itu kegiatannya adalah baca, jadi sudah tadi ya, baca surah Yasin ya, baca surah Yasin, karena malam Jumat itu kadang-kadang dipakai untuk Al-Kahfi. Nah sekarang paginya ya, paginya itu selain hari Ahad, kalau hari Ahad itu kajian tafsir Jalalain, kebetulan saya sendiri yang mengajar. Selain itu mereka membaca Al-Quran secara mandiri. Jadi dimulai dari habis sholat subuh itu, habis dzikir, habis wirid, itu baca Quran masing-masing sampai jam 6 ya, sampai jam 6. Kecuali hari Ahad. Nah, hari Ahad itu adalah kajian tafsir Jalalain. Itu ya, di hari Sabtu pagi itu pembacaan Al-Ma'thurat. Al-Ma'thurat itu zikir pagi sebenarnya. Al-Ma'thurat itu zikir pagi. Seharusnya yang namanya zikir pagi itu setiap pagi dibacanya. Cuman untuk berjamaahnya, untuk bersama-sama dengan santri, itu kita agendakan setiap hari Sabtu. Jadi setiap hari Sabtu diagendakannya. Kemudian yang ketiga, programan yang ketiga, sholat tahajud mandiri dan sholat sunnah lainnya. Apa yang dimaksud dengan sholat tahajud mandiri dan sholat sunnah lainnya ini? Artinya tidak berjamaah. Santri kita kasih tahu, kita sampaikan, kita anjurkan untuk memperbanyak sholat sunnah, di antara sholat tahajud, ya, sholat hajat, sholat tasbih, ya, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, dan sholat sunnah yang lainnya. Karena banyak sekali sholat sunnah itu. Itu kita anjurkan, ya, sifatnya masing-masing pelaksanaannya. Gitu. Dan insya Allah itu bisa terwujud. Ya, kenapa? Sholat tahajud misalnya, karena anak-anak kita itu dibangunkan jam 4 insya Allah. Jam 4 itu anak-anak sudah bangun. Kalau jam 4 sudah bangun, insya Allah bisa melaksanakan sholat tahajud. Kemudian anak-anak juga diinstruksikan sebelum adzan dikumandangkan itu sudah berada di masjid. Jadi anak-anak bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Bisa dilanjutkan juga dengan sholat sunnah wudu. Gitu. Itu program harian. Dari program harian saja sudah tergambar ya, keagamaan anak-anak kita selama berada di pondok pesantren Darul Hikmah. Kita lanjutkan dengan program pekanan. Yang pertama adalah ini sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubah, sholat tasbih secara berjamaah. Cuman khusus untuk sholat tasbih ini dilaksanakannya pada pekan keempat. Jadi pekan ke-1, pekan kedua, pekan ketiga itu 3 sholat itu dilaksanakan. Kalau waktunya tidak memungkinkan hanya 2 rakaat saja. Ya, kalau memungkinkan lebih dari 2 rakaat. Kemudian diakhiri dengan sholat witir. Untuk sholat tasbih itu memang pekan keempat gitu ya. Karena agak panjang itu sholat tasbih itu. Nah, untuk sendirinya di program harian ada. Silakan jadi anak-anak kalau mau sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih dan sholat sunnah yang lainnya secara mandiri itu setiap hari. Jangan sampai beranggapan sholat tahajudnya berarti tiap
pekan saja gitu. Salat tahajud tiap pekan saja. Enggak. Yang tiap pekan itu secara berjamaah. Kemudian puasa Senin Kamis cuman secara mandiri. Kita hanya anjurkan saja. Jadi tidak kita paksakan ya. Kita anjurkan silakan untuk puasa Senin dan Kamis. Sahurnya pun ya menyediakan sendiri. Cuman kita sebatas menganjurkan saja. Kemudian Jumat sedekah. Nah, Jumat sedekah insya Allah ini sudah berjalan ya. Jumat sedekah ini setiap santri dianjurkan setiap pekan ya, tiap Jumat itu dia bersedekah 2.000. Di sedekah 2.000 ini kalau seandainya banyak itu jumlahnya 1.500, itu kalau kali 2.000 itu berapa tuh ya? 1.500 30 juta terkumpul, 3 juta ya. 3 juta. Ya, per pekan itu 3 juta. Ya, per pekan 3 juta. Ya, kali 4 pekan. Itu 12 juta. Kalau bayar semua itu, wah kaya sebenarnya, sejahtera kita. Ya. Cuman ya kadang ada yang 1.000, kadang ada yang nggak bayar gitu. Itu masalahnya. Ya. Ditambah lagi sejak Maret, ya, Maret, April, Mei, Juni nggak ada sedekah lagi karena santri. Program bulanan ini diantaranya adalah khatmul Quran ya, khatmul Quran, menghatamkan Al-Quran. Jadi diharapkan selama anak-anak kita berada di Pondok Pesantren Al-Hikmah itu setiap bulannya khatam Quran. Maka setiap bulannya kita ada namanya doa khatmul Quran. Karena insya Allah dari 1.500 itu pasti adalah beberapa orang yang menghatamkan Al-Quran. Karena tiap bulan ini ada program khatmul Quran, maka diharapkan anak-anak itu setiap harinya tentu 1 juz minimal. Tiap hari harus 1 juz. Kalau tiap hari 1 juz selama sebulan berarti kan 30 juz. Tercapailah dia. Kalau seandainya itu dikerjakan, dilaksanakan ya. Yang kedua itu ada santunan anak yatim. Ya, cuman karena situasi pandemi ini tidak dilaksanakan ya. Santunan anak yatim memang mohon maaf ya. Bapak Ibu wali santri, ini tidak besar santunan anak yatimnya. Cuma ya 50.000 per anak kita kasih dan diawali dengan doa, kemudian makan, kemudian kita kasih. Tapi insya Allah tidak disuruh baris insya Allah ya. Udah saya larang disuruh baris, itu kasihan. Disuruh baris ya, dikasih satu-satu, suruh jalan gitu, enggak ada lagi insya Allah. Kemudian puasa Ayyamul Bid, ini juga masuk program kita. Puasa Ayyamul Bid setiap tanggal 13, 14, 15 Hijriah tiap bulannya. Tapi ini sifatnya mandiri ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Jadi nggak ada paksaan juga, silakan kalau ada yang mau. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya sahur dan iftar jama'i. Ini program bulanan, sahur dan iftar jama'i. Nah, sahur dan iftar jamaah ini difasilitasi oleh pondok. Ya. Insyaallah difasilitasi oleh pondok, sahurnya disediakan oleh pondok, kemudian iftar jamaahnya juga disediakan oleh pondok, dan ini sifatnya wajib. Dan ini pernah kita lakukan ya. Tapi pernah juga beberapa bulan off ya. Tapi pernah kita lakukan. Karena ini sifatnya wajib, maka bagi santri yang tidak puasa di hari yang sudah ditetapkan itu, bisa di hari Senin atau di hari Kamis ya, biasanya pekan keempat itu kita program pekan keempat. Jadi bagi santri yang tidak puasa, maka dia tidak ada sarapan pagi, tidak ada makan siang. Nah, ini yang sifatnya ditekankan, diwajibkan. Kemudian per semester hanya ada satu program per semester ini, kunjungan ke panti asuhan.
Nah, dari program harian, program pekanan, program bulanan, dan program per semester itu semuanya adalah berkaitan dengan masalah kehidupan keagamaan di Pondok Pesantren Darul Hikmah. Nah, sekarang program tahunan ini adalah peringatan hari-hari besar Islam. Insya Allah kita peringati seperti peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid Nabi, peringatan halal bihalal, ya, nisfu Sya'ban. Cuma nuzul Quran nggak pernah kita peringati karena memang anak-anak sudah dipulangkan. Kemudian ada yang sifatnya jalan-jalan, peringatannya itu ada Hijratul Rasul namanya. Hijratul Rasul ini kita peringati setiap tanggal 1 Muharram, ya. Setiap tanggal 1 Muharram, ya, itu rutin kita peringati. Ya, mudah-mudahan pandemi tahun ini tahun ini kita peringati kalau pandemi ini sudah hilang insyaallah, ya. Karena tahun baru Hijriah itu kan sebentar lagi, ya, 2 bulan lagi. Sekarang bulan Dzulhijjah, setelah itu Muharram. Insyaallah kita peringati Hijratul Rasul ini kalau seandainya, ya, pandemi sudah berlalu dari muka bumi ini, ya. Habil usus dari Riau. Kemudian perlu juga saya sampaikan bahwa di Pondok Pesantren Darul Hikmah ini sudah punya lembaga zakat, ya, namanya UPZ, Unit Pengumpul Zakat Pondok Pesantren Darul Hikmah, sudah berjalan selama 2 tahun. Nah, dalam UPZ ini bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri ini bisa ikut dalam program UPZ ini. Ada 5 program, ya. UPZ Pondok Pesantren Darul Hikmah ini yang pertama programnya Darul Hikmah Makmur, ya. Darul Hikmah Makmur. Artinya bagi guru, bagi santri, ya, bagi karyawan itu insyaallah akan diberikan bantuan, ya, akan diberikan bantuan. Tentu saja orang-orang yang termasuk kriteria du'afa gitu. Dan ini sudah berjalan. Kemudian ada Darul Hikmah Sehat. Dari Sehat ini maksudnya ketika ada guru, karyawan, santri yang sakit, ini kita bantu dari dana UPZ itu. Kemudian Darul Hikmah Cerdas. Dari Hikmah Cerdas ini adalah membantu santri, guru dan karyawan, ya, dalam hal pendidikan. Termasuk bagi anak-anak kita yang nunggak SPP-nya, ya, setelah kita survei, nunggaknya itu betul-betul karena memang ekonominya lemah gitu, ya, bukan nunggak karena SPP-nya dimakan, ya, uang SPP-nya dipakai buat traktir kawan-kawannya, ya, itu nggak kita kasih. Itu dari Cerdas, ya. Juga untuk guru-guru kita yang melanjutkan S1, S2 dan S3 itu kita kasih beasiswa. Tapi mohon maaf, hanya penyusunan skripsi, penyusunan tesis, penyusunan disertasi yang kita kasih. Untuk skripsi itu 500.000 kita kasih. Untuk tesis itu 750. Kemudian untuk disertasi itu 1 juta. Insyaallah. Alhamdulillah saya dapat bantuan juga 1 juta ketika saya menyelesaikan disertasi. Kemudian Darul Hikmah berdakwah. Darul Hikmah berdakwah ini maksudnya kita fasilitasi ketika ada santri kita, guru kita yang mau berdakwah keluar kota. Kalau memang itu untuk kepentingan Pondok Pesantren Darul Hikmah, utusan Pondok Pesantren Darul Hikmah, kami dari UPZ ini akan mensupportnya gitu, karena sudah dianggarkan. Kemudian Darul Hikmah peduli bencana. Ya, setiap ada bencana alam, kebanjiran, kebakaran, dan bencana-bencana alam lainnya, insyaallah UPZ ikut peduli, ikut menggalang dana, ya, meminta kepada para santri, karyawan, kita edarkan bakul keliling, itu kita mintain, setelah terkumpul kita sumbangkan kepada para korban. Insya Allah semua program-program itu dalam rangka
untuk menghidupkan agama di Pondok Pesantren Al-Hikmah khususnya, dan tentu saja kehidupan agama di Riau secara umum. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya jawab ya. Ya. Baik, terima kasih kepada Kepala Bidang Keagamaan yang sudah menjelaskan secara rinci kepada kita bersama terkait kehidupan keagamaan di Pondok Pesantren Al-Hikmah Pekanbaru. Akhir dari perjumpaan kita, kepada Bapak Ibu, wali santri, santriwan, santriwati, khususnya anak-anak kami yang baru yang insya Allah akan bergabung bersama keluarga besar Pondok Pesantren. Apa yang sudah disampaikan oleh pemateri yang kedua sampai kepada pemateri yang ketiga, insya Allah tentunya ini akan menjadi referensi bagi anak-anak kita untuk menjalankan seluruh aktivitas di Pondok Pesantren Al-Hikmah. Karena itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu wali santri, kepada anak kami seluruh santriwan dan santriwati, dan juga kepada kita semua yang sudah bersedia menyaksikan live streaming kita pada pagi hari ini, pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, kami sampaikan pula permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada kita semuanya, karena sejatinya seharusnya kita tadi live streaming tepat pukul 9, berhubung ada kendala dan kendala-kendala yang lainnya, pada akhirnya sempat tertunda beberapa saat. Karena itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Hari di tempat yang sama, di ruangan yang sama, Waktu yang insya Allah di waktu yang sama, tepat pukul 9 pagi, insya Allah kita akan mulai live streaming di ruangan kita ini, di mana kita agendakan materi-materi akan disampaikan oleh kepala-kepala madrasah. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan kami. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah. Memang beda ngomong sendiri tuh. Beda ya, Ustaz.